Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Aulia Briana Agustin dari jurusan Sains Data Terapan B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan dari mata kuliah pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Tri Hadia Mulyawati. Di sini saya akan membuka VS Code saya. Nah, di sini terdapat dua latihan soal terkait penugasan dari mata kuliah pemrograman 2. Yang pertama, terdapat sebuah soal yakni menulis sebuah fungsi yang dapat memasukkan nilai bilangan bulat dan memeriksa apakah nilai tersebut berada dalam rentang tertentu. Fungsi tersebut harus yang pertama menerima 3 argumen teks yang akan ditampilkan di layar. Yang kedua, batas rendah yang dapat diterima. Dan yang ketiga, batas tinggi yang dapat diterima. Kemudian syarat yang kedua, jika pengguna memasukkan string yang bukan merupakan nilai bilangan bulat, maka fungsi tersebut harus mengeluarkan pesan error, yakni input salah dan meminta pengguna untuk memasukkan nilainya lagi. Kemudian syarat yang ketiga, jika pengguna memasukkan angka yang berada di luar rentang yang ditentukan, fungsi harus mengeluarkan pesan kesalahan. Nilai tidak berada dalam rentang yang diizinkan atau nilai di dalam nilai min dan di dalam nilai min dan max. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nilai lagi. Dan yang keempat, jika nilai input valid, maka akan mengembalikan hasil. Di sini terdapat source code yang telah saya buat. Yang pertama, pastinya saya akan mendefinisikan uh, mendefinisikan sebuah fungsi angka yang di dalamnya terdapat uh, rentang rentang angka yang akan dimasukkan, yakni menggunakan variabel min yang di dalamnya terdapat kelas integer yang nantinya pengguna akan menginputkan angka nilai minimum dari parameter yang akan digunakan. Lalu terdapat variabel max yang di dalamnya juga tipe datanya merupakan integer yang nantinya pengguna juga akan menginputkan nilai maksimal yang akan dibuat parameter tersebut. Kemudian terdapat uh, loop while true untuk memvalidasi input perulangan dari pengguna tersebut. Nah, program ini akan terus meminta input angka hingga pengguna memasukkan angka yang valid dalam rentang yang diberikan. Jadi, di dalam looping ini nantinya dia akan melakukan perulangan terus-menerus hingga angka yang dimasukkan oleh pengguna itu di dalam variabel min dan max ini. Jadi misal saya akan menginputkan nilai minnya min 10 dan nilai maxnya 10, maka pada saat pengondisian ini angka yang saya masukkan harus di dalam rentang min 10 hingga 10. Selanjutnya terdapat blok except, Nah, blok try di dalam blok try tersendiri ini terdapat variabel yang bernama variabel angka. Di dalamnya itu terdapat inputan yang menginput adalah penggunanya sendiri dengan tipe datanya integer. Kemudian if angka lebih dari sama dengan min dan angka kurang dari sama dengan max, maka proses program ini akan mengeprint the number is angka yang dimasukkan oleh pengguna tersebut pada variabel angka ini. Kemudian, jika angka berada di luar rentang yang telah ditentukan di min dan max ini, maka dia akan mengeprint the value is not within permitted range min dan max. Jadi, angkanya itu tidak masuk dalam rentang terendah dan rentang tertingginya, seperti itu. Kemudian terdapat except value error, yang mana except value error ini merupakan penanganan pengecualian. Di sini artinya jika pengguna
memasukkan sesuatu yang itu bukan angka, maka program akan mencetak wrong input. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya pengguna itu hanya boleh menginputkan angka dengan bentuk tipe datanya integer. Kalau kita menginputkan string, maka dia akan nge-print wrong input, jadi tidak sesuai. Seperti itu. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan ini. Enter allow a table number. Nah, di sini saya akan menginputkan mungkin nilainya ya. Enter a high acceptable number. Nah, jadi nomor tertingginya tadi kan terendahnya 100, tertingginya mungkin saya pakai 200 seperti itu. Nah, enter a number from 100 to 200, mungkin 150 seperti itu ya. Saya masukkan. Nah, the number is 150 seperti itu. Kemudian di kode yang kedua, saya akan membuat program yang menggunakan penanganan pengecualian itu minimal minimal 1 kali. Yang pertama pastinya, oh ya, source code ini, mohon maaf. Source code ini merupakan sebuah fungsi bernama huruf yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah teks dan memastikan bahwa input tersebut hanya berisi huruf alfabet, termasuk jika terdapat spasi. Nah, di sini saya pastinya akan mendefinisikan fungsi huruf terlebih dahulu yang di dalamnya terdapat pengondisian atau terdapat perulangan looping, yakni while true. Nah, di sini artinya program akan terus meminta memasukkan dari pengguna sampai pengguna memberikan masukan yang valid. Kemudian terdapat blok try dan accept. Di blok try dan accept ini uh, di blok try dan accept ini saya akan mengambil inputan dari pengguna, yakni pada variabel teks. Jadi pengguna nanti akan menginputkan huruf sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian terdapat validasi input, yakni if text replace string koma string kosong titik is alpha dengan metode is alpha, maka dia akan mengeprint huruf itu adalah teks, yang mana artinya di sini terdapat uh, pengondisian jika memastikan spasi itu tidak dianggap non alfabet. Jadi intinya spasi itu dia tetap dianggap alfabet seperti itu. Nah, lalu memeriksa apakah sisanya itu hanya berisi huruf atau tidak menggunakan metode is alpha ini. Lalu, jika inputan valid hanya huruf dan spasi, program akan mencetak inputan tersebut. Nah, jika input mengandung angka atau karakter selain huruf dan spasi, program akan menampilkan inputan itu bukan huruf. Jadi masuknya di else seperti itu. Terus, lalu menampilkan outputnya. Jika input valid, maka program akan ngeprint ini. Huruf itu adalah apa yang diinputkan oleh pengguna tersebut. Terus di sini ada except exception, yang mana ini merupakan penanganan pengecualian. Nah, di sini berguna jika terjadi error, program hanya mencetak kesalahan input, tetapi dia tidak akan mencetak detail errornya itu di mana, seperti itu. Mungkin di sini saya langsung mencoba ya, masukkan huruf, mungkin saya akan masukkan A, seperti itu. Nah, jadi di program itu langsung mencetak huruf itu adalah A. Lalu saya akan mencoba lagi, mungkin 1, 2, 3, seperti itu ya. Nah, inputan itu bukan huruf, jadi yang yang harus dimasukkan ini harus berupa huruf atau ini spasi. Jadi spasi dan huruf ini bakal dia bisa mengeprint bahwa itu bisa dibaca oleh program tersebut. Tapi kalau berupa integer dia tidak bisa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa inputan itu harus berupa string ya, teman-teman. String di sini itu ya huruf alfabet seperti itu. Oke. Nah, seperti itu dahulu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.